Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Kamis 27 April 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Ya, pemirsa, informasi siang ini diawali dari petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi temukan senjata airsoft gun. Pengungkapan fakta kasus penganiayaan mahasiswa terus dilakukan Polda Sumatera Utara usai memeriksa 10 saksi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan di rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sidumba, Medan kemarin. Proses penggeledahan tersebut yang berlangsung selama 2 jam dari sore hari hingga waktu maghrib menjelang malam. Polisi tidak menemukan senjata api yang diduga sempat digunakan AKBP Akhiruddin Hasibuan saat melakukan penganiayaan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Subaryono mengatakan polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penggunaan senjata api saat terjadi penganiayaan. Jadi beberapa barang bukti yang kita amankan untuk keterangan daripada saksi-saksi yang mengatakan ada senjata laras panjang itu kita tidak dapatkan. Tetapi kita hanya menemukan satu bungkus airsoft gun yang mana ada tertulis, dan kita akan cari pendalaman daripada saksi-saksi pemilik daripada airsoft gun maupun bungkus yang airsoft gun yang kita temukan ini. Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan yang merupakan anak AKBP Akhiruddin Hasibuan dengan kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Pemirsa, petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara lakukan olah TKP penganiayaan mahasiswa. Polisi turut melakukan pemeriksaan barang bukti seperti CCTV. Usai melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan, petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara lakukan olah TKP penganiayaan mahasiswa di Jalan Guru Sidumba, Medan, Sumatera Utara kemarin. Sejumlah lokasi yang merupakan tempat kejadian perkara saat anak AKBP Akhiruddin Hasibuan penganiaya Ken Admiral ditandai oleh tim Inafis Polrestabes Medan. Selain melakukan olah TKP penganiayaan tersebut, polisi juga memeriksa rekaman kamera pengintai atau CCTV yang berada di rumah tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mengatakan dari keterangan keluarga, CCTV yang berada di rumah tersebut telah tidak berfungsi dari beberapa hari yang lalu. Itu selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan seket TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada AKBP AH ini. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH, dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara telah memeriksa keterangan 10 saksi dan menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka penganiayaan terhadap Ken Admiral. Pemirsa, sekelompok remaja yang melakukan pengeroyokan terhadap pengendara di Kabupaten Tapanuli Selatan diamankan polisi. 3 dari 6 pelaku positif menggunakan narkoba setelah kepolisian Resort Polres Tapanuli melakukan tes urin. Kepolisian Resort Tapanuli Selatan berhasil mengamankan 6 dari 7 pelaku penganiayaan terhadap pengendara yang terjadi di Desa Holpung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Para pelaku yang masih berstatus pelajar ini terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian setelah melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian kepala dan pipi.
Hasil pemeriksaan, petugas didampingi dari Balai Pemasyarakatan Sibolga. Dari 6 pelaku penganiayaan yang berhasil diamankan, 3 orang positif menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, sedangkan 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran petugas. Sebelumnya kejadian ini berawal saat korban bersama temannya datang dari arah kota Padang Sidempuan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengendarai sepeda motor. Tepat di lokasi kejadian, sekelompok remaja menembaki korban dengan menggunakan pistol mainan. Di saat itu juga korban menegur para pelaku hingga akhirnya korban langsung dipukuli berkali-kali dengan tangan dan menggunakan kayu balok serta pipa. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan saat petugas melakukan tes urin, 3 dari 6 pelaku positif menggunakan narkoba. Saat ini dalam pemeriksaan hanya emosional sesaat di mana tidak terima para pelaku atau yang anak-anak yang sedang mengumpul ini ditanya kenapa melaksanakan atau melakukan tembakan mainan kepada si korban. Namun karena mungkin terpengaruh terkait dengan narkotika di waktu hari itu sehingga emosional anak ini tidak terkontrol sehingga melakukan kegiatan yang tidak patut dilakukan yaitu penganiayaan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. 1 unit rumah tidak berpenghuni di Jalan Pancing 5 Medan terbakar Rabu malam. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Sebuah rumah kosong di Jalan Pancing 5, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan Kota Medan, Rabu malam ludes terbakar. Rumah yang telah lama kosong tak berpenghuni dan milik almarhum Painten ini diduga terbakar akibat dari hubungan arus pendek listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Meski sempat membuat panik warga, namun api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Tadi kejadian kebakaran pukul 20.45. Tepatan rumah yang kebakar ini rumah kosong, tidak berpenghuni. Yang memiliki rumah ini almarhumah Painten. Nah, awal kronik kejadian tadi, saya juga tadi ditelepon sama warga bahwasanya ada kejadian kebakaran. Kejadiannya spontan. Masalah kejadian itu masih di tahap penyelidikan. Kasus kebakaran rumah kosong tersebut ditangani petugas Polsek Medan Labuhan dan petugas Polres Pelabuhan Belawan. Terlihat rumah yang terbakar telah dipasangi garis polisi dan untuk memudahkan penyelidikan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini mengalami suhu udara yang cukup panas dan terkadang hujan seketika memengaruhi kehidupan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari sehingga berdampak pada kesehatan. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca ekstrim yang melanda di Sumatera Utara dan berdampak pada kesehatan, kini telah bergabung dalam dialog Zoom meeting Koordinator Bidang Data dan Informasi, Ibu Eridawati. Halo, selamat siang Ibu Eridawati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Dan tidak hanya Ibu Eridawati saja yang hadir, sudah bergabung bersama dengan kita pakar kesehatan Dr. Delyuzar. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dan sebelum kita membahas topik kita pada siang hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Ibu Erida dan juga Dr. Delyuzar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya dokter ya, dan juga Ibu Erida. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Iya, baik saya ke Ibu Erida terlebih dahulu ya. Bu Eridawati, beberapa hari terakhir kondisi cuaca di Sumatera Utara mengalami panas terik mencapai 36,5 derajat Celcius. Ini sebenarnya apa penyebabnya, Ibu Eridawati? Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Memang selama ini
terjadi cuaca panas seperti itu. Mungkin itu ada beberapa faktor. Pertama, mungkin di bulan April ini gerak semu matahari itu ada di atas khatulistiwa. Sementara kita Sumatera Utara itu ada di lintang 1 hingga 4 derajat di atas di atas khatulistiwa. Nah, itu artinya matahari itu berada atau melintasi pas di atas Sumatera Utara. Kemudian itu membuat karena kondisi matahari di atas tentu kita menerima panas yang lebih dari biasanya seperti itu. Nah, dia kan gerakan matahari ini kan akan bergerak terus ke atas dan setelah Juni dia kembali lagi ke itu. Dan kita ketemu lagi nanti di menjelang September, menjelang 23 September juga kita akan mengalami panas seperti ini karena gerak semu matahari tadi. Dan kemudian kita memang di beberapa daerah itu sudah memasuki musim kemarau seperti itu. Jadi dua faktor ini memang membuat akhir-akhir ini cuaca di Sumatera Utara semakin panas seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Eridawati. Nah, mungkin tidak hanya trik saja begitu ya, Bu Eridawati. Terkadang kita juga mengalami yang hujan tiba-tiba begitu, Ibu. Nah, ini apa penyebabnya juga, Ibu? Nah, itu tadi. Sebagaimana yang sudah kita rilis dari awal, kita ini secara umum Sumatera Utara ini kan akan memasuki musim kemarau secara umum ya, akan memasuki musim kemarau di Mei minggu kedua, Mei dekade kedua seperti itu, dan hingga Juni dekade kedua. Nah, Iya, pemirsa sepertinya jaringan kita sedang mengalami kendala. Iya. Kita beralih ke Dr. Deliuzer sembari menunggu jaringan daripada Ibu Eridawati. Ya, halo Dr. Deliuzer. Ya, dokter, mengingat tadi seperti yang dikatakan Ibu Eridawati bahwa memang kita saat ini mengalami cuaca ekstrim begitu ya, dokter. Nah, kira-kira dokter dari cuaca ekstrim ini apa dampak kesehatan yang akan mengakibatkan kepada kita semua? Ya, silakan Dr. Deliuzer. Ya, pemirsa, sepertinya narasumber kita masih dalam kondisi gagal jaringan, begitu. Dan kita akan beralih ke informasi lain, pemirsa. Ya, pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal sidak mendadak untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal sudah berjalan di hari pertama masuk kerja usai merayakan Lebaran Idul Fitri. Dua pejabat tinggi di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal berpencar melakukan sidak mendadak ke sejumlah instansi di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal. Kedua pejabat ini diutamakan memastikan pelayanan publik sudah mulai bekerja di hari pertama masuk kerja pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution sidak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan sudah bisa terlayani dengan baik dan memastikan seluruh pegawai sudah bekerja seperti biasanya. Sementara Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution juga melakukan sidak mendadak ke kantor Kecamatan Panyabungan untuk memastikan pelayanan publik di kantor kecamatan sudah berjalan dengan baik. Membesok terapi bukan, hanya untuk memastikan bahwa pelayanan publik sudah mulai berjalan. Insya Allah kami selaku pemerintah daerah sudah kembali bekerja normal, insya Allah. Jadi mudah-mudahan pelayanan publik tidak terganggu. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala dalam pelayanan. Tingkat kehadiran cukup tinggi di sini. Hanya saja memang disayangkan camatnya tidak hadir. Saya tidak tahu. Muhammad Agus Salim, kontributor Mandailing Natal melaporkan untuk TVRI.
Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi seputar cuaca ekstrim bersama dengan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Ada dari pakar kesehatan Dr. Delyuzar dan juga dari BMKG Sumatera Utara ada Ibu Erida Wati. Kita masih akan melanjutkan dialog ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Erida Wati bahwa memang kondisi cuaca ekstrim saat ini sedang melanda Sumatera Utara. Dan tentu kita akan melihat bagaimana pendapat dan pengamatan dari Dr. Delyuzar, ya Dok, terkait dengan dampak yang dihasilkan dari cuaca ekstrim ini. Ya, silakan Dr. Delyuzar. Ya baik, makasih. Maaf saya pun barusan ini terlempar. Jadi kita memang harus mengantisipasi keadaan cuaca ekstrim ini untuk mempertahankan kebugaran dan untuk tidak mudah jatuh sakit. Paling tidak ada 4 tips yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga supaya kita tidak dehidrasi. Jadi mengkonsumsi minuman atau mengisi cairan tubuh kita dengan cukup itu penting sekali ya. Sebaiknya air putih yang suhunya normal, karena pada beberapa orang ada yang bisa minum air es misalnya, tapi beberapa orang bisa membuat terangsang untuk batuk misalnya. Suhu yang normal. Yang kedua adalah menyeimbangkan istirahat kita. Jadi ketika kita cukup tidur mungkin 8 jam sehari, kemudian menjaga untuk tidak terlalu terpapar cahaya panas di luar, dan kita bisa beristirahat dengan baik, maka tubuh kita akan recharging kembali, di mana semua komponen-komponen tubuh kita dan sistem imunitas kita akan makin membaik kalau istirahat cukup. Dan jangan lupa berikutnya adalah tetap berolahraga. Karena olahraga adalah bagian yang akan mempertahankan kebugaran kita. Jadi kalau misalnya hujan atau terlalu terik, sekarang kan bisa berolahraga di rumah ya dengan berbagai cara yang orang sudah bisa melakukan olahraga di rumah. Dan yang penting adalah menyeimbangkan juga pola makan kita. Jadi pola makan yang seimbang, bergizi, justru sangat baik kita mengkonsumsi buah-buah seperti ini yang banyak mengandung air, di mana melon, jeruk, kemudian semangka itu akan menambah juga cairan tubuh kita, dan tentu juga di samping mengandung vitamin C misalnya, yang menjadi bagian dari mempertahankan ketahanan tubuh kita dari berbagai penyakit infeksi. Jadi 4 tips itu penting buat kita. Yang pertama tadi adalah menjaga cukup minuman, terutama air putih. Wanita mungkin sekitar 2,7 liter, laki-laki 3,2 liter sehari. Kemudian yang kedua adalah tidur yang cukup. Yang ketiga adalah dengan kita menyeimbangkan olahraga. Dan yang keempat, makanan-makanan yang bergizi. Demikian mungkin kalau minimal 4 tips ini akan membuat kita menjadi lebih sehat, tidak mudah terserang penyakit dan infeksi. Karena meriang, demam, dan influenza ini bagian yang sering sekali mewarnai kehidupan ketika cuaca ekstrim, hujan panas yang ini tadi sudah Bu Erida sampaikan, yang akan mempengaruhi juga daya tahan dan pola kehidupan kesehatan kita. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Delyuzar. Nah, seperti yang dokter sampaikan tadi, memang cuaca panas terik dan juga hujan yang tidak menentu ini bisa menurunkan daya tahan tubuh, begitu ya? Sistem imun seperti itu ya dokter ya? Nah, kira-kira pola makan apa yang bisa kita makan begitu dokter, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit infeksi yang tadi dokter sampaikan begitu? Iya, makanan kita harus diseimbang ya. Justru karbohidrat yang terlalu tinggi atau lemak yang terlalu tinggi sebaiknya tidak dilakukan, tidak kita konsumsi lebih banyak, karena itu justru lebih menghangatkan tubuh kita. Tetapi seimbang dengan buah dan sayur yang banyak cairan,
itu penting sekali di samping konsumsi cairannya sendiri. Jadi protein yang cukup, kemudian sayur dan buah yang cukup, di samping tadi mengandung air tapi juga mengandung vitamin termasuk vitamin C, vitamin D, dan sesekali tentu kita juga harus berjemur kalau tidak terlalu terik di pagi hari. Baik, terima kasih Dr. Delyuzer. Dokter, saya masih ingin bertanya kembali. Kalau kita lihat cuaca ekstrim ini kan mulai beberapa hari menjelang Idul Fitri sampai dengan saat ini kan masih terjadi begitu. Nah, bagaimana pengamatan dokter di areal masyarakat begitu? Apakah sudah ada kasus-kasus baru yang terjadi, dokter? Iya, dengan pada waktu mudik, kemudian dengan pola makan di hari raya ini, tidak hanya persoalan cuaca ekstrim, tapi pola makan kita, kurang istirahat, itu memang memacu juga untuk sekarang terjadinya penyakit-penyakit infeksi saluran napas dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, sekarang juga seperti negara tetangga kita, bukan karena mudiknya, tapi karena ada perubahan varian baru, COVID-19 juga harus tetap kita waspadai. Karena varian baru COVID itu juga sekarang menyerang beberapa negara, termasuk kita agak naik sedikit. Jadi tetap waspada. Di samping penyakit-penyakit infeksi yang akibat cuaca tadi. Baik, terima kasih Dr. Delyuzer. Kita beralih ke Ibu Eridawati kembali. Ibu Eridawati, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Dr. Delyuzer bahwa efek dari cuaca ekstrim ini banyak sekali ya. Mulai dari menimbulkan dehidrasi, kemudian nantinya akan memicu pada penyakit-penyakit infeksi yang lain seperti itu. Nah, kira-kira dari BMKG sendiri, Bu Erida, sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terjadi? Nah, dari rilis yang telah kita sampaikan, kita akan secara umum kita akan memasuki itu musim kemarau itu di dekade 2 bulan Mei ini. Tentu dalam memasuki itu banyak terjadi anomali seperti kayak musim peralihan itu ada hujan lebat. Jadi cuaca ini sebenarnya kalau memasuki musim kemarau ini memang tidak menentu seperti itu. Nah, untuk itu mungkin kepada masyarakat kita menghimbau aja seperti Pak Dokter tadi sampaikan, menjaga kesehatan badan itu jauh lebih baik untuk mengantisipasi dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi kami BMKG, tentu kepada masyarakat ketika beraktivitas mungkin bisa memantau info kita seperti itu, atau membuat hajatan misalnya ada kegiatan apa, bisa memantau dulu informasi kita sehingga kegiatannya bisa berjalan lancar seperti itu. Kalau diprediksikan, memang prediksinya itu tadi seperti saya sampaikan bahwa musim kemarau itu rata-rata akan dimulai di Mei, awal Mei dekade kedua seperti itu di 2023 ini. Baik, terima kasih Ibu Eridawati. Ibu, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi bahwasannya ada 2 faktor ya Bu ya, munculnya cuaca ekstrim ini. Yang pertama tadi karena memang matahari saat ini berada di atas garis khatulistiwa dan juga kita memasuki musim kemarau. Kira-kira dari kondisi alam seperti hutan, apakah ini juga mempengaruhi cuaca ekstrim begitu, Bu Eridawati? Kalau musim kemarau, lazimnya musim kemarau, tentu yang kita waspadai pertama itu ya cuaca panas seperti itu, atau kekeringan seperti itu. Untuk kehidupan sehari-hari, tentu mungkin di musim kemarau itu kita menyiapkan mungkin cadangan air seperti itu. Mungkin PDAM kita nanti mati seperti itu, menghemat air seperti itu kan. Itu yang kita yang kita lakukan untuk sehari-hari. Nah, terkait dengan hutan, tentu kita kepada masyarakat juga mungkin untuk mencegahnya kebakaran hutan, karena kan daun-daun kering itu bisa memicu dari perlakuan kita, misalnya membakar sampah di sekitar ini menjadi kebakaran hutan seperti itu. Itu yang kita hindari seperti itu dengan masuknya musim kemarau ini. Baik, terima kasih Ibu Eridawati. Saya kembali ke Dr. Delyuzer. Dokter, sebagaimana yang dokter sampaikan tadi bahwasannya
pemirsa juga dapat memahami efek-efek yang ditimbulkan dari cuaca ekstrim ini. Dan tentu kami juga ingin mengetahui himbauan dari dokter sendiri untuk seluruh masyarakat, apa dokter? Ya, di samping tadi 4 perilaku yang saya sampaikan, tetap menjaga kebersihan jadi bagian yang penting juga ya. Jadi kebersihan lingkungan kita, kebersihan diri kita untuk infeksi akan lebih mudah. Tapi yang paling penting adalah kita menghindari stres ya. Jadi berpikir positif, tenangkan pikiran, kembangkan hobi kita. Kalaupun tidak di luar rumah, di dalam rumah kan sekarang kita sudah terbiasa dengan pandemi ini. Berbagai hobi bisa dikembangkan. Kemudian tentu meningkatkan ibadah menjadi bagian yang akan menenangkan kita, akan meningkatkan kebugaran, dan akan melindungi kita juga dari berbagai penyakit, karena ketenangan itu bagian yang penting untuk mempertahankan kita dari berbagai penyakit juga. Jadi kalau perlu kita punya teman curhat, teman diskusi, itu juga akan membuat kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan keadaan dari luar, di samping dari dalam kita sendiri. Baik, terima kasih Dr. Delyuzar sudah bergabung bersama dengan kita, dan tentu kami juga atas nama pemirsa juga ingin mengetahui harapan dan himbauan dari Ibu Eridawati, mungkin secara singkat dan padat, Bu Erida. Ya, mungkin kepada masyarakat tentu kita harus memahami ya lingkungan. Memang kondisi alam kita seperti ini. Kita di Sumatera Utara ini memang harus memantau info BMKG seperti itu. Karena di Sumatera Utara saja kita BMKG menganalisa itu ada 26 zona musim. Nah, tentu kita berada di zona musim mana, mungkin Bapak kepada masyarakat bisa memantau itu. Cuaca ini sangat dinamis. Tentu lagi-lagi kami menghimbau agar bisa memantau info kita, karena cuaca ekstrem itu bisa aja terjadi, seperti angin kencang, kilat petir, dan sebagainya. Kemudian tadi bisa juga menjadi himbauan terkait dengan info kita, tentu memelihara lingkungan kita seperti itu. Dari siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita. Untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu Eridawati, dan tentunya kami semua mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eliezer dan juga Eridawati yang sudah bergabung berbagi informasi bersama dengan kita semua di sini, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, baik. Pemirsa, 5% aparatur sipil negara di Kota Tebing Tinggi bolos saat masuk hari pertama usai libur Lebaran, dan instruksi Presiden tunda mudik tidak diberlakukan di Kota Tebing Tinggi. Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pejabat Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati langsung melakukan sidak ke kantor-kantor dinas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Sidak dilakukan ke kantor pelayanan publik, puskesmas, dan kantor camat. Dalam sidak ini ASN yang tidak masuk sekitar 5%. Bagi yang tidak hadir akan dilakukan pengurangan tunjangan hingga pemecatan tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sementara tunda mudik tidak diberlakukan untuk ASN Pemko Tebing Tinggi karena hingga hari pertama masuk kerja tidak ada kemacetan yang cukup signifikan terjadi di Kota Tebing Tinggi. Dilakukan pengecekan oleh tim, itu ada 6 tim. Tapi dari sampel yang langsung kita lakukan pengecekan di luar tim yang menunjukkan rata-rata sudah di atas 95% kehadiran. Ya, kita himbau kepada ASN itu tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya. Cuti sudah berakhir. Kalaupun ada himbauan presiden, kalau kita lihat itu himbauan presiden itu tegas-tegas disebutkan dan bisa kita cerna bahwa itu adalah menghindari penumpukan arus balik itu yang di Jawa masuk Jakarta. Itu sudah tegas disebut. Walaupun itu berlaku memang untuk ASN, TNI, Polri. Tapi kalau untuk wilayah Sumatera Utara ini itu tidak ada kemacetan. Pemirsa, nelayan tradisional asal Kabupaten Nias Utara dan Kepulauan Nias terus mengalami kerugian besar akibat tumpahan aspal kapal MT Ashi yang mencemari wilayah perairan tersebut.
Sebaran tumpahan aspal mentah dari kapal tanker MT Ashi berbendera Gabon yang karam di perairan Nias Utara 11 Februari 2023 masih belum tertangani secara maksimal. Saat ini nelayan telah menemukan bertambahnya kawasan perairan termasuk konservasi laut dan terumbu karang yang terkena dampak atas limbah aspal. Termasuk garis pantai kawasan Pulau Sarangbaung, berbatasan Kabupaten Aceh Singkil mulai tercemar aspal. Kondisi itu telah menambah kerugian besar bagi para nelayan tradisional khususnya karena sulit mendapatkan hasil tangkapan, termasuk alami kerusakan alat tangkap yang semakin parah. Tidak hanya itu, sejumlah objek wisata di pesisir barat Pulau Nias mulai tercemari atas sebaran aspal mentah yang bertebaran pada garis pantai. Bahwa limbah dari aspal ini sudah sampai di Pulau Sarangbaung sebelah barat. Itu di kedalaman 1 meter sampai 2 meter. Dan seluruh nelayan saya itu yang hampir 75 kakak sekarang sudah tidak bisa lagi mendapatkan hasil seperti 2 bulan yang lalu. Kalau sekarang mereka bisa hanya dapat 1 kilo sampai 2 kilo. Sementara pengeluaran sangat banyak sekali, Pak. Begitu juga alat-alat tangkap sudah banyak yang kena aspal sehingga mengakibatkan kerugian. Pemirsa, warga meminta pemerintah Kota Gunung Sitoli mengalokasikan anggaran untuk pembangunan peningkatan jalan di kawasan lahan pertanian Desa Teluk Belukar. Sepanjang 2 km jalan penghubung dengan sentra produksi pertanian warga di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunung Sitoli Utara mengalami kerusakan berat. Kondisi ini diperparah karena konstruksi jalan berstatus hasil perkerasan usai pembukaan badan jalan dilaksanakan beberapa tahun lalu, namun masih belum disertai dengan peningkatan berupa pengaspalan permanen. Akibatnya jalan tersebut sulit dilalui khususnya kendaraan, sementara jalan itu merupakan akses perlintasan aktivitas ekonomi masyarakat setiap hari ketika menuju perkebunan serta lokasi pembangunan tambak udang produksi. Ya, Pak, ini kita agak merasa kesulitan juga di sini karena di sini akses jalur untuk menuju ke pasar dan kebun pertanian, Pak, ya. Untuk pertanian juga. Jadi mohonlah untuk dari pemerintah bisa dibangunin, disalurin lah jalan ini, akses ini karena ini akses satu-satunya. Minta pemerintah setempat memberikan perhatian untuk segera membangun infrastruktur jalan itu secara permanen sehingga berpengaruh positif terhadap lancarnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah tersebut. Pemirsa, Kapolres Labuhan Batu Selatan memantau langsung perkembangan arus mudik tepatnya di Jalan Lintas Sumatera di Pos Pam 2 Cikampak, Jalan Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rohil, Provinsi Riau pada Rabu sore. Polres Labuhan Batu Selatan memantau langsung perkembangan arus balik lebaran tepat di Pos Pam 2 Cikampak, Jalan Lintas Sumatera Cikampak, Desa Aek Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kabupaten Labuhan Batu Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Rohil, Provinsi Riau. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo mengatakan bahwa lebaran kali ini jalanan sangat padat karena volume kendaraan yang membludak. Namun semua kendala kemacetan arus balik dapat teratasi. Kapolres Labuhan Batu Selatan menghimbau kepada masyarakat yang melintas dalam arus balik lebaran agar tetap mematuhi peraturan berkendara serta mengutamakan keselamatan diri. Arus balik cukup padat namun masih lancar. Anggota dari Polsek maupun dari Polres kita berdayakan, optimalkan untuk pengaturan, penarikan maupun patroli ya. Jadi keliling, tarik lagi, mencari simpul-simpul barangkali ada kemacetan. Apakah ada kendala selama ini, Pak? Sampai sejauh ini untuk arus balik masih terkendali, tidak ada kepadatan yang panjang. Tapi memang padat, tapi nggak panjang, macet. Roda berputar, tapi ya mungkin diimbau kepada masyarakat untuk bersabar, karena memang ini situasi arus balik, ya jangan ngebut. Ya, pemirsa, untuk menjaga keselamatan penumpang, Rabu siang Polres Pelabuhan Belawan secara acak lakukan tes urin bagi sopir angkutan kota. Hasil tes urin ada 3 orang terindikasi konsumsi narkoba.
Pemeriksaan urin bertempat di Terminal Bandar Deli, Jalan Stasiun Belawan, Kota Medan, melibatkan petugas Puskesmas Belawan dan Dinas Perhubungan Kota Medan, serta otoritas Pelabuhan Belawan. Petugas melakukan tes terhadap para sopir jurusan Medan Belawan selama arus balik Lebaran berakhir. Ada 50 sopir angkutan kota yang melakukan tes urin secara acak. Satu persatu angkutan kota diberhentikan petugas untuk melakukan tes urin di pos keamanan Terminal Bandar Deli. Hasil tes urin dan petugas mendapatkan 3 orang positif terindikasi pengguna narkoba jenis sabu. Kami kemarin melakukan tes urin terhadap 20 supir, ada 1 yang positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Dan tadi sore kami juga melaksanakan tes urin terhadap supir angkutan Morina, jurusan Medan Belawan. Dari 15 yang kami lakukan tes urin, ada 2 yang positif dan mereka mengakui. Menurut mereka menggunakan itu baru pertama sekali. Namun kami tetap melakukan penyelidikan dan kami proses. Tes urin dilakukan untuk angkutan laut dan darat. Untuk angkutan darat dan petugas mendapatkan ada 3 orang sopir positif pengguna narkoba. Pemeriksaan urin ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan para penumpang angkutan kota dalam kelancaran dan mencegah kecelakaan arus balik Lebaran tahun ini. Pemirsa, memasuki hari kelima Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, volume kendaraan di jalan provinsi Siantar Medan khususnya di gerbang tol fungsional Sinasa Dolok Berawan sepi dari kendaraan para pemudik yang akan pulang ke daerahnya setelah libur Lebaran. Gerbang tol fungsional Sinasa Dolok Berawan yang dipergunakan sebagai jalur alternatif bagi para pemudik dari kota Pematang Siantar menuju kota Medan terlihat lengang dan sepi kendaraan yang melintas sejak Rabu sore hingga malam hari. Meski terlihat sepi dari volume kendaraan, para pemudik, petugas kepolisian Polres Balungun yang berada di pos pelayanan gerbang tol fungsional Sinasa Dolok Berawan tetap melakukan penjagaan dan pengaturan jalur untuk kelancaran arus lalu lintas. Salah seorang pemudik asal kota Medan yang baru saja melakukan perjalanan liburan pada Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah dari Tapanuli Selatan, Saryadi mengatakan selama dalam perjalanan tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan aktifnya para petugas melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas dan ditambah telah diaktifkannya jalan tol walaupun masih sebatas fungsional, namun sangat membantu para pemudik dalam melakukan perjalanan. Jalan tol ini memang alhamdulillah program pemerintah ini memang membantu sekali adanya ini. Dan di pihak kepolisian pun ya cukup membantu juga. Mungkin ini yang diharapkan masyarakat itu kelancaran itu aja. Apalagi di hari-hari mudik begini inilah yang diperlukan masyarakat. Sejak mulai berangkat sampai hingga kami pulang dari Tapanuli Selatan sampai balik lagi ke Belawan, mudah-mudahan tidak ada kemacetan sedikit pun. Walaupun ya mungkin suasana Lebaran ini biasanya kemacetan di mana-mana, alhamdulillah. Apalagi saya lihat lagi pula kepolisian itu sangat aktif pula untuk menjaganya, untuk membantu. Ya pemirsa, merayakan Idul Fitri identik dengan silaturahmi. Berbagai bentuk acara dibuat sebagai ajang silaturahmi, mulai dengan tetangga, keluarga terdekat, keluarga besar, dengan sajian hidangan khas Lebaran. Hampir separuh penduduk Indonesia melakukan pergerakan menuju kampung halaman atau melakukan tradisi mudik Lebaran dengan tujuan yang mendasar yakni silaturahmi. Tradisi tahunan yang sudah mengakar pada masyarakat Indonesia ini rela ditempuh meski dengan perjalanan jauh dan meski terdapat hambatan lainnya. Tradisi saling berkunjung dengan silaturahmi saat Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum bermaaf-maafan bagi kebanyakan umat muslim di Indonesia termasuk di kota Kisaran. Salah seorang warga, M. Raffi, sengaja menggelar open house pada hari keempat Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah yang dihadiri keluarga besar dari kota Kisaran, Medan hingga Provinsi Riau. M. Raffi mengatakan open house yang digelar di kediamannya itu sebagai momen dalam mempererat silaturahmi keluarga besar untuk saling bermaafan di Hari Raya yang Fitri ini. Silaturahmi yang berjalan di momentum Idul Fitri ini tidak lupa dengan menyiapkan menu khas kota Kisaran yang terkenal dengan kerang rebus dan ikan laut yang sangat segar.
Keseruan semakin terasa manakala setiap orang dewasa memberikan sejumlah uang atau THR Lebaran, terutama kepada anak-anak yang disambut dengan rasa bahagia. Melalui silaturahmi ini dapat juga dijadikan momen untuk saling mendekatkan, saling mengenal, saling mengikat kerabat baik yang sudah terjalin maupun yang baru menjalin. Silaturahmi Lebaran yang dilakukan setiap keluarga menjadi pengingat bagi setiap anggota keluarga sehingga selalu memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Idul Fitri berikutnya untuk mengulangi keseruan yang sudah pernah dilakukan dengan harapan tahun berikutnya akan lebih menyenangkan dan lebih berkesan sehingga mudik bersilaturahmi menjadi kerinduan setiap umat muslim. Pemirsa, memasuki hari kelima Idul Fitri, wisata alam Pandayangan yang berada di Desa Mandala Sena, Kecamatan Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, ramai dikunjungi oleh warga. Hanya dengan mengeluarkan biaya Rp20.000 per orang, pengunjung wisata alam Pandayangan sudah dapat menikmati keindahan alam dengan aliran airnya yang sejuk dan terdapat curug bertingkat. Selain itu, aliran sungai yang dangkal sangat cocok untuk anak-anak agar dapat bermain di aliran sungai. Pengunjung wisata alam ini tidak hanya dari penduduk setempat, bahkan dari luar kota dan luar provinsi. Wisata alam ini juga menyediakan joglo untuk pengunjung menikmati hari liburan bersama keluarga. Salah seorang pengunjung yang berasal dari Padang Lawas Utara, Wulan, mengatakan wisata alam Pandayangan cukup bagus karena terdapat air terjun bertingkat yang sangat cocok untuk wisata keluarga. Ini cukup bagus karena di sini juga ada air terjunnya. Air terjunnya pun banyak juga tingkatannya gitu sampai ke bawah, banyak juga air terjunnya bagus. Jadi kalau untuk wisata keluarga bagus nggak ya? Cukup bagus karena di sini juga bagus sih untuk keluarga yang mau rekreasi maupun tempat-tempat sekolah yang mau rekreasi kemarin juga bagus. Harapannya ya jalannya agak diperbagus, terus tempat-tempat duduk yang ada di sini tolong diperbanyak karena di sini juga banyak orang-orang yang kemari, jadi cukup kurang sih tempat duduk buat mereka. Pengusaha wisata alam Pandayangan Arban Syah Siregar mengatakan pengunjung wisata alam Pandayangan berasal dari kota Bagian Batu, Pekanbaru, dan Padang Lawas Utara. Ramainya pengunjung yang datang tidak hanya di hari Lebaran, tetapi di hari Sabtu dan Minggu. Untuk menjaga kenyamanan pengunjung juga disiagakan tim SAR dan pelampung. Ya, dari Bagan, Pekanbaru, Peluta, dan lain-lain. Biasanya mereka datang naik kendaraan apa ini? Kendaraan untuk mobil atau kereta. Apa aja yang disediakan wisata Pandayangan untuk berwisata di sini? Ya, hiburannya musik atau ini kan ada yang baru main bola buat anak. Pemirsa, berkah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ternyata sangat dirasakan para pengusaha yang berdagang di seputaran objek wisata alam Bukit Lawang. Hal ini terbukti keuntungan yang diperoleh jauh lebih banyak dari Lebaran tahun sebelumnya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke lokasi pemandian alam Bukit Lawang, Kabupaten Langkat membawa berkah terutama bagi para pedagang dan pengusaha perhotelan. Hasil dagangan seperti penjualan souvenir khas Bukit Lawang diantaranya baju, perhiasan yang kreatif dan pedagang makanan sangat menguntungkan. Hal ini disebabkan karena membeludaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang memanfaatkan libur panjang Lebaran Idul Fitri. Terlihat sejumlah jalanan macet dengan kerumunan wisatawan di lokasi pemandian alam Bukit Lawang yang ingin berbelanja baik makanan maupun oleh-oleh ciri khas Bukit Lawang. Salah seorang pedagang, Fiona, mengatakan penghasilan penjualan baju khas Bukit Lawang Padang tahun ini sangat memuaskan karena banyaknya pengunjung yang datang dan berbelanja di tokonya. Lebaran sebelum. Mungkin udah karena udah selesai kopi dah kak ya. Kalau pengunjung di sini gimana kak? Iya. Banyak ya kak? Banyak. Ya. Kakak selaku penjual apa harapannya nih kak untuk jualanan ini dan tamu-tamu lah? Ya harapannya gini terus lah. Maunya banyak tamu ya kak ya? Tamu jalannya diperbaiki. Ya, tinggal sikit lagi sih. Oh, jalan yang di mana kak yang rusak? Yang di Kuala, yang sebelum Kuala.
Masyarakat Bukit Lawang berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan menuju objek wisata, khususnya yang berada di Kecamatan Kuala, sehingga wisatawan akan lebih banyak lagi untuk berkunjung dan menjadi ikon wisata Kabupaten Langkat. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari depan Anda. Terima kasih dan selamat siang.